Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 1 kelas praktikum B2, Teknologi Rekayasa Komputer Sekolah Vokasi IPB Angkatan 60, pada mata kuliah Administrasi Aplikasi Jaringan. Kelompok ini kami beri nama G1. Kelompok kami beranggotakan 8 mahasiswa, yaitu saya, Roma Juliana Arios, dengan NIM J0404231011. Saya Nieva Evilia Vilenik dengan NIM J0404231092. Saya Dimas Zikra Pratama dengan NIM J0404231126. Saya Bramantyo Wicaksono dengan NIM J0404231053. Saya Ariel Mugni Kabirs dengan NIM J0404231061. Saya Michael Brizi dengan NIM J0404231032. Saya Muhammad Zaki Asohir dengan NIM J0404231143. Saya Ariel Pasya Ramaditya dengan NIM J0404231168. Pada ujian praktikum sesi UTS ini, kami membuat layanan jaringan terintegrasi yang terdiri dari 7 layanan, yaitu layanan DNS, layanan web, layanan NFS, MySQL Database, PostgreSQL Database, dan Inverse Proxy. Berikut ini, kami akan jelaskan masing-masing layanan tersebut. Pada layanan DNS server, ketentuan yang digunakan adalah nama domain menggunakan g1.com dengan database DNS minimal terdiri atas hostname NS1, www, FTP, MySQL, PostgreSQL, MySQL Web, dan PostgreSQL Web. Langkah pertama yang dilakukan adalah konfigurasi IP address. IP yang kami gunakan untuk jaringan ini adalah 172.20.10.9, dan pada praktikum ini kami hanya menggunakan IP versi 4, tidak menggunakan IP versi 6. Kemudian berikut adalah file-file dan direktori yang telah dibuat dalam direktori bind. Dengan menggunakan komen sudo v g1.com untuk menentukan apa saja isi dari file zona DNS. Dari sini dapat terlihat apa saja database DNS yang ada pada layanan, yaitu hostname NS1, www, FTP, MySQL, PostgreSQL, MySQL Web, PostgreSQL Web, dan mail. Dan informasi dalam file ini digunakan oleh server DNS untuk memetakan nama domain ke alamat IP. Setelah itu, periksa status aktif bind dengan menggunakan komen sudo systemctl status bind, dan di sini bind berstatus aktif. Kemudian dengan menggunakan komen sudo v g1.172 untuk masuk ke dalam file zona DNS dengan tujuan memetakan nama domain ke jenis data lain. Setelah itu, periksa kembali status keaktifan bind dengan menggunakan komen sudo systemctl status bind, dan di sini bind berjalan atau berstatus aktif. Oke, sekarang untuk NFS server. Jadi NFS server itu mempunyai ketentuan. Yang pertama, buat direktori baru /home/admin sojk/nfs, lalu hubungkan dengan NFS. Lalu buat direktori PG Web dan MySQL Web pada home admin sojk NFS. Terus taruhlah file .php pada direktori MySQL Web dan file .php juga pada PG Web. Lalu lakukan rename pada kedua file .php tersebut sehingga nama file menjadi index.php. Contohnya MySQL Web /index.php dan pgweb /index.php. Yang pertama, kita buat dulu direktorinya terlebih dahulu.
yaitu sudo mkdir /home/admin sjk/nfs. Nah, di sini tidak bisa membuat direktori lagi file exist karena sebelumnya sudah dibuat direktorinya. Jadi ini dilewatkan saja. Lalu buka direktori nfs, lalu buka sudo v /etc/exports. Nah, pada config ini kita tulis /home/admin sjk/nfs dengan IP 172.20.10.9 /rw,snc,no_squash,no_sub3_c. Lalu kita buat direktori MySQL web dan buat direktori pgweb. Sesudah itu langsung saja di mount sudo mount -t nfs IP web server /home/admin sjk/nfs. Sudah itu di save aja, lalu buka sudo v /etc/vstab. Lalu pada 172.20.10.9 itu diisi menggunakan web server dan direktori yang tadi sudah dibuat. Lalu kita konekin ke /var/www/html. Sesudah itu di save. Oke, gitu aja untuk NFS. Selanjutnya untuk tahapan yang www atau http. Pada perintahnya lakukan mounting NFS server ke directory dengan /var/www/html. Kemudian kita ls. Di ls itu sudah ada beberapa file yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lakukan sudo mount untuk kita dapat mengakses file home admin sjk dari server yang telah kita punya 172.20.10.9. Kemudian kita ls kembali dan muncul file-file yang telah kita buat, direktori-direktori yang telah kita buat. Kemudian pada direktori MySQL web, saat kita ls muncul indeks php. Lalu kita gunakan cd ... untuk kembali ke direktori induk, yaitu pgweb. Kemudian kita ls kembali dan ada file index php. Kemudian kita ketikkan cd. Lalu kita buat direktori /etc/apache2. Kemudian saat kita ls muncul beberapa file yang sudah disediakan oleh Apache, yaitu conf available, conf enable, mods available, mods enable, sites available, dan site enable. Kemudian kita pindah ke direktori sites enable. Di direktori site enable ini sudah tersedia mysqlweb.g1.com.conf, kemudian pgweb.g1.conf. Lalu kita edit filenya sesuai yang diperintahkan dengan
kita tambahkan server aliasnya www, sehingga nantinya web yang kita buat dapat diakses dengan www ataupun tanpa www. Kemudian sesuai yang diperintah, dokumen rootnya kita buat /var/www/html. Kemudian kita lakukan ls kembali untuk melihat file yang ada di dalam directory. Kemudian sekarang kita beralih ke directory yang kedua. Di directory yang kedua kita lakukan hal yang sama dengan mengedit virtual host sesuai yang diminta, yaitu pada port 82 dengan lalu dengan server alias yang sama dengan www, kemudian dokumen root sesuai perintah /var/www/html/mysqlweb. Kemudian directory indeksnya kita gunakan indeks PHP. Lalu kita lakukan editing agar file PHP tersebut mengakses DB MySQL dan DB PostgreSQL yang berjalan di virtual machine dari anggota kelompok yang bertugas. Di VM-nya kita lakukan ls. Setelah ls akan muncul beberapa direktori yang telah kita buat, lalu kita masuk ke dalam file index.php. Nah, di sini ada server name yang telah sesuai dengan server yang telah kita buat. Kemudian username-nya menyesuaikan dengan database MySQL yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk DB name-nya diploma_db. Selanjutnya pada direktori pgweb, lalu buka file index.php. Di dalamnya untuk konfigurasi PostgreSQL. Nah, dapat dilihat bahwa konfigurasinya mirip dengan MySQL, namun ada beberapa perbedaan, yaitu tidak ada name server, namun ada IP, host, dan port. Kemudian pada bagian koneksinya itu dia menggunakan DSN atau data source name. Kemudian setelah itu simpan konfigurasinya lagi. Sekarang kita akan lihat data dari database yang telah dibuat di WinSCP. Kita akan lihat lewat WinSCP. Langsung kita buka saja database Postgre-nya. Nah, di sini dapat kita lihat dalam database ini sudah ada nama-nama anggota, ada NIM, ada jurusan, kemudian tidak kelihatan semester, tanggal lahir, dan alamatnya. Nah, setelah itu sudah kita cek, langsung kita tutup saja. Nah, sekarang kita akan menampilkan database tadi yang sudah kita lihat lewat web. Nah, kita akses di web itu g1.com /mysql web/. Nah, ini dia. Saat kita akses, kita akan melihat MySQL. Ini isinya database yang
Setelah kita lihat tadi di WinSCP, selanjutnya kita akses juga g1.com/pgweb. Nah, maka akan muncul PostgreSQL yang isinya database yang sama persis, hanya bedanya di ini itu adalah Postgre. Karena layanan yang dibuat harus bisa melayani permintaan web dengan protokol HTTPS, kita tes dengan buka https://www.pgweb.g1.com. Nah, database-nya muncul, artinya layanannya berhasil. Sekarang kita cek juga di https://www.mysqlweb.g1.com di index.php. Bisa kita lihat bahwa ini bisa diakses dan ini sudah HTTPS. Oke, sudah. Maka selanjutnya, nah, karena praktikum ini tidak memerlukan konfigurasi redirect, kita tinggal cek saja HTTPS-nya jalan pada port 443 di konfigurasi. Kita buka konfigurasi mysqlweb.g1.conf. Nah, kita lihat bahwa virtual host-nya ini berjalan di port 443. Begitu pula pada di pgweb.g1.com. DB MySQL. Ketentuan pada DB MySQL yang pertama ada listen pada IP address 0.0.0.0. Untuk mengeceknya dengan memasukkan komen sudo v/etc/mysql/mysqld.cnf. Jika sudah benar, maka akan ada bind min address sama dengan 0.0.0.0. Jika sudah benar, maka keluar dengan -2 wkey. Selanjutnya, kita akan membuat DB dengan nama diploma_b. Pertama, masukkan komen mysql min u root min p min h 127.0.0.1, lalu masukkan password -2 g1. Setelah memasukkan password, masukkan komen create database diploma_db titik koma. Maka ketika mengetik komen show database titik koma, akan muncul di dalamnya diploma_db. Selanjutnya kita akan membuat sebuah user dengan username nama kelompok yaitu G1. Pertama, masukkan komen select diploma_db, lalu use diploma_db. Setelah itu kita akan mengetik show tables untuk mengecek isian dari database diploma_db. Setelah itu
kita akan memasukkan komen select user host from mysql.user. Di situ akan muncul user-user yang ada di mysql user. Setelah itu kita akan membuat agar user tersebut hanya dapat terkoneksi ke database diploma_db melalui IP dari web server. Pertama kita akan masukkan komen grant usage on bintang to dikutip G1 at percent identified by G1. Setelah itu masukkan komen flash privilege. Lalu masukkan komen mysql min u root min p min h, lalu masukkan IP 127.0.0.1. Passwordnya adalah G1. Terakhir kita akan memberikan akses penuh untuk user yang telah dibuat ke diploma_db. Masukkan komen grant all privilege on diploma_db titik bintang to tanda kutip G1 at percent dan komen flash privilege. Selanjutnya adalah database PostgreSQL. Konfigurasinya tidak berbeda dari MySQL, sama saja seperti pada IP address. Buatlah database dengan diploma_db, buat sebuah username, nama kelompok dan password Tcom. Koneksi hanya dengan IP address dari web server, import diploma dummy, dan berikan akses. Oke, pertama kita harus mengecek filenya, yaitu adalah pg_hb.conf. Ya, kita harus mengecek beberapa file. Selanjutnya adalah postgresql.conf. Oke, semuanya sudah benar. Ini list addressnya kita kasih bintang, artinya listen untuk semua IP address. Oke, kita quit. Iya, sebentar. Ini ada sedikit. Oke, selanjutnya adalah buatlah database dengan nama diploma _db. Kita masuk dulu ke Postgres-nya, ya, menggunakan komen seperti di atas. Terus saja kita create database, ya, create database diploma_db. Oke, saya sudah membuat database-nya. Jadi oke, langsung saja buat ke langkah selanjutnya. Buatlah sebuah user. Ya, sudah muncul. Ya, sudah saya buat sebelumnya. Lihat lagi. Ya, di diploma.db sudah ada di list database-nya. Oke. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Ya, sebentar, ini agak sedikit sulit. Oke. Buatlah sebuah user dengan username, nama kelompok, dan password Tcom. Saya sudah membuatnya, jadi kita bisa melihat dengan select user name. Ya, sudah ada G1. Itu adalah kelompok kami. Kita quit.
Kita masuk lagi ke pg_hba.conf. Ya, di sini di IP versi 4 local connection-nya sudah ada. Fungsinya apa? MD5 adalah untuk mengenkripsi password atau data lainnya menggunakan algoritma MD5. Ini digunakan untuk meningkatkan keamanan data dengan mengkonversi informasi sensitif menjadi string hash yang sulit dipecahkan. Oke. Ya, kita masuk lagi ke layanan Postgres-nya. Bisa dilihat database sudah ada. Oke. Kita harus menggunakan command use diploma_db. Sebentar, saya sedikit lupa. Oke, sudah. Kita bisa melihat sudah ada relasinya dengan nama mahasiswa, table mahasiswa. Kita coba select bintang from mahasiswa. Sebentar. Tadi nama database-nya sudah ada mahasiswa. Oke. Terakhir adalah berikan akses penuh untuk user yang telah dibuat ke diploma_db. Kita coba ini. Lupa saya. Oke, kita masukin lagi dulu. Oke, sudah masuk ke layanan Postgres-nya. Langsung saja grant all privilege on database diploma_db _db to G1. Ya. Sekian. Untuk layanan proxy server, langkah pertama adalah membuka file konfigurasi Squid yang digunakan untuk mengatur perilaku dan fungsi dari proxy server Squid. Setelah terbuka, kita masuk kembali ke file squid.conf yang di dalamnya sudah diatur untuk web www.g1.com port 80, www.pgweb.g1.com port 81, www.mysqlweb.g1.com port 82. Selanjutnya, kita buka file konfigurasi virtual host untuk situs web mysql.g1.com pada server Apache. Pada web mysql.g1.com, edit menjadi port 82 pada line pertama. Selanjutnya, kita buka juga file konfigurasi virtual host untuk situs web pgweb.g1.com pada server Apache. Pada web pgweb.g1.com, edit menjadi port 81 sama di line pertama. Selanjutnya, kita akan menguji layanan proxy server. Yang pertama, kita akan membuka web www.g1.com dengan port 81. Itu akan terlihat untuk PostgreSQL. Selanjutnya, kita akan membuka web www.g1.com dengan port 82. Itu akan masuk ke MySQL. Pada port 81 dan port 82,
pengujian berhasil. Selanjutnya, kita akan menguji pada web www.g1.com. Pada web ini terjadi error yang seharusnya masuk ke salah satu database, yaitu MySQL Web atau PG Web, dan jika di-refresh databasenya akan berubah-ubah.